Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang kolaborasi sesi 1, modul 2.1, kelompok 2. Mencermati skenario pembelajaran diferensiasi untuk merancang modul ajar. Kami kelompok 2, Robi Afrizal, Yusri Pah, dan Junior Simatupang. Petunjuk diskusi dan pertanyaan pemandu. Tujuan pembelajaran dari modul ini adalah calon guru penggerak dapat melakukan refleksi kolaboratif untuk menganalisis implementasi pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi untuk sekolah dasar. Skenario pembelajaran diferensiasi untuk kelompok 2 yaitu Pak Dermawan adalah guru sekolah dasar. Minggu depan, ia akan mengajar murid-muridnya materi tentang cara kerja salah satu sistem organ tubuh manusia, organ pencernaan. Saat merencanakan pembelajaran, Pak Dermawan mempersiapkan beberapa sumber belajar yang menurutnya akan membantu murid-muridnya belajar sesuai dengan kebutuhannya. Sumber daya belajar yang ia siapkan diantaranya adalah poster diagram bagian organ pencernaan, buku bacaan, artikel komik sains, video sistem organ pencernaan, dan kartu-kartu pertanyaan. Pak Dermawan lalu mempersiapkan daftar kegiatan lengkap dengan instruksinya, di antaranya membaca buku, artikel, komik, dan sebagainya. Mengamati poster, diagram, mendiskusikannya, dan kemudian membuat ringkasan untuk menunjukkan pemahaman tentang isi poster tersebut. Kemudian mewawancarai petugas UKS dan menjawab kartu-kartu pertanyaan. Selanjutnya, di awal pembelajaran, Pak Dermawan memberikan penjelasan kepada semua muridnya yang ada di kelas tentang tujuan pembelajaran dan konsep kunci yang ia ingin anak-anak kuasai. Lewat proses tanya jawab dan contoh-contoh, ia juga memastikan bahwa murid-muridnya memahami apa yang dimaksud dengan sistem. Setelah itu, ia meminta murid-muridnya mulai bekerja dalam kelompok. Untuk menugaskan kali ini, Pak Dermawan telah mengelompokkan murid berdasarkan tingkat kemampuan murid membaca. Hal ini karena tugas pertama yang harus dilakukan oleh setiap kelompok adalah membaca materi bacaan terlebih dulu. Pak Dermawan menyesuaikan teks yang dibaca pada setiap kelompok dengan kemampuan siswanya masing-masing. Selanjutnya, Pak Dermawan memberikan kesempatan kepada murid-muridnya untuk menyelesaikan kegiatan yang telah disiapkan olehnya pada saat jam pelajaran IPA di minggu tersebut. Selama proses murid melakukan kegiatan, Pak Dermawan memastikan ia mengobservasi dan memantau pemahaman murid-muridnya. Ia mendatangi. Dilanjutkan dengan Pak Dermawan melakukan penilaian berjenjang untuk mengetahui sejauh mana murid-muridnya memahami materi tersebut. Untuk murid-murid yang kemampuannya kurang, ia menugaskan mereka untuk menjelaskan alur pencernaan dalam sebuah diagram dan alur sederhana yang dilengkapi penjelasan singkat. Dengan menggunakan kosakata sederhana sesuai dengan yang telah mereka pelajari dan bahan telah display di kelas. Kemudian, untuk murid-murid yang kemampuannya sedang, ia meminta mereka membuat cerita narasi tentang alur pencernaan dengan kosakata yang lebih bervariasi. Dan untuk murid-murid yang kemampuannya tinggi, ia meminta mereka membuat sebuah cerita kreatif dari perspektif seorang makanan yang menarasikan alur pencernaan melalui tugas ini, penyusunan kalimat, dan pemilihan kosakata yang lebih bervariasi. Apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh Pak Dermawan? Yaitu yang pertama adalah kesiapan belajar murid. Kemudian yang kedua, minat belajar murid. Dan yang ketiga, profil belajar murid. Bagaimana cara menentukan kebutuhan belajar muridnya? Prevensi kecerdasan majemuk murid, yaitu dengan pembagian kelompok berdasarkan tingkat kemampuan. Dan murid membaca, Pak Dermawan memberikan tugas berdasarkan jenjang kemampuan anak.
Strategi apa pembelajaran berdiferensiasi yang digunakan oleh Pak Dermawan? Yaitu yang pertama, berdiferensiasi konten dengan tujuan pembelajaran yang jelas dan memberikan penjelasan awal serta menampilkan berbagai media pembelajaran. Kemudian, kesiapan sumber belajar oleh Pak Dermawan melalui buku-buku, artikel, poster, pencernaan komik, sains, dan video. Strategi pembelajaran yang kedua adalah berdiferensiasi proses, yaitu dibentuk kelompok diskusi kecil berdasarkan kemampuan membaca. Kemudian membuat pertanyaan pemandu, adanya penilaian berjenjang, dan memberikan scaffolding untuk bantuan siswa yang sedang kesulitan dalam pembelajaran, dan adanya pengembangan kegiatan belajar yang bervariasi untuk mengakomodasi gaya belajar siswa. Selanjutnya, strategi pembelajaran berdiferensiasi hasil. Untuk mengetahui sejauh mana murid telah memahami materi tersebut, Pak Dermawan memberikan tugas membuat alur pencernaan sesuai dengan kemampuan murid. Tentunya, setiap produk yang dihasilkan akan berbeda-beda. Semua bergantung terhadap minat dan keinginan anak-anak dalam menyelesaikan tugasnya. Bagaimana Pak Dermawan melakukan penilaian? Berdasarkan fungsinya, asesmen terdiri dari 3 jenis, yaitu asesmen sebagai proses pembelajaran atau yang disebut asesmen as learning. Kemudian yang kedua, asesmen untuk proses pembelajaran, biasa yang disebut asesmen for learning. Dan yang ketiga, asesmen pada akhir proses pembelajaran, yaitu asesmen of learning. Bagaimana Pak Dermawan melakukan penilaian? Nah, penilaian yang dilakukan oleh Pak Dermawan ada 3 penilaian. Untuk murid-murid yang kemampuannya kurang, ia menugaskan mereka untuk menjelaskan alur pencernaan dalam sebuah diagram. Kemudian, untuk murid-murid yang kemampuannya sedang, ia meminta mereka membuat sebuah cerita narasi tentang alur pencernaan dengan kosakata yang lebih bervariasi. Dan yang ketiga, untuk murid-murid yang kemampuannya tinggi, ia meminta mereka membuat sebuah cerita kreatif dari perspektif, yaitu seorang atau makanan yang menarasikan alur pencernaan. Demikian presentasi dari kami kelompok 2. Terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.